Ya, untuk profit saya sendiri Mas, per bulan saya bisa mendapatkan pemasukan itu sekitar 10 juta per bulan, hanya dari beternak 120 ekor induk ayam Elba. Tidak usah ragu untuk menjadi peternak. Karena apa? Karena saya sudah mencoba sendiri dengan modal dulu yang katakanlah seadanya. Saya bisa menjalani selama 4 tahun ini cuma fokus di peternakan. Beternak untuk dijadikan profesi utama khususnya, saya rasa sangat bisa Mas. Karena apa? Karena saya sudah coba sendiri. Dari awal 2023 sampai sekarang itu alhamdulillah diberi kelancaran. Dulu itu awal pertama kali pikiran saya itu kan harus ngejar cepat untung, punya ayam yang banyak, hasil juga nanti banyak. Nah, ternyata salah. Beternak itu bukan cuman kita harus bisa manajemen pakan, manajemen kandang dan perawatan, bukan cuma ini. Yang utama dalam peternakan itu salah satunya juga manajemen keuangan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan peternak semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan. Saya adalah owner dari Barokah Jaya Farm Salatiga. Saya berasal dari Tingkir Salatiga. Profesi saya sehari-hari beternak ayam Elba. Saya pelihara ayam Elba itu mulai dari 2023. Itu awalnya itu saya lihat-lihat di media sosial. Nah itu lihat kok ada orang Salatiga ada rekan sendiri, kebetulan dekat dari rumah saya. Nah, waktu itu saya berkunjung ke beliau, saya belajar. Nah, setelah itu merasa saya sudah yakin saya terjun ke dunia peternakan. Waktu itu awal pertama kali saya ngambil bibit ayam KUB dan ayam Elba. Seiring berjalannya waktu, itu 1 tahun itu kira-kira berjalan. Nah itu saya rasa kok saya kan fokusnya kan ke pembibitan sama telur konsumsi. Nah itu kalau saya hitung-hitung secara keuntungan memang sama-sama untung Mas. Cuman kalau dibilang lebih untungnya, kalau menurut saya lebih untung Elba. Karena apa? Kalau satu Elba itu satu makannya irit, kedua produknya lebih bagus daripada KUB. Alhamdulillah Mas, dari saya awal 2023 itu sudah fokus beternak di ayam Elba. Itu alhamdulillah sampai sekarang diberikan kelancaran untuk usaha saya. Itu jadi kalau menurut saya itu khususnya untuk pemula, apalagi anak-anak muda, tidak usah ragu untuk menjadi peternak. Karena apa? Karena saya sudah mencoba sendiri dengan modal dulu yang katakanlah seadanya. Saya bisa menjalani selama 4 tahun ini cuma fokus di peternakan. Untuk dulu pertama kali itu sebetulnya saya salah Mas. Salahnya gini, dulu itu awal pertama kali pikiran saya itu kan harus ngejar cepat untung, punya ayam yang banyak, hasil juga nanti banyak. Nah, ternyata salah. Beternak itu bukan cuman kita harus bisa manajemen pakan, manajemen kandang dan perawatan, bukan cuma ini. Yang utama dalam peternakan itu salah satunya juga manajemen keuangan Mas. Jadi harus disesuaikan juga dengan budget kita. Misalkan dulu saya itu ada modal sekitar kurang lebih waktu itu masih 15 juta. Nah, itu 15 juta itu saya belikan mesin kertas 5 juta. Setelah itu saya belikan bibit KUB waktu itu 200 ekor, Elba 200 ekor. Nah setelah berjalannya waktu kira-kira 2-3 bulan kan tabungan kan cuman sisa 10 juta Mas, ini Mas. Nah itu ternyata nggak cukup Mas untuk biaya pakan dan lain-lain. Nah, waktu itu terus saya kekurangan dana, saya jual ayam-ayamnya. Nah, setelah saya jual, berjalan waktu sampai usia sampai dengan indukan itu cuman tersisa kurang dari 100 ekor Mas. Mungkin kurang lebih di 60-70 ekoran. Makanya dari situ saya berpikir Mas, untuk para pemula apalagi yang budgetnya katakanlah pas-pasan, kalau saran dari saya itu mulailah dari kecil dulu, tidak usah mengejar hasil yang banyak, nikmati proses saja. Nanti seiring berjalannya waktu, sembari kita misalkan memasarkan produk kita, nanti
produk kita dikenal orang, baru kita bisa nanti nambah populasi. Untuk kandang juga usahakan untuk pemula, kalau saran dari saya itu seadanya dulu, tidak harus mewah. Yang penting manajemen kandangnya bagus, sinar udara masuk, sirkulasi udara, matahari cukup, sama kebersihan kandang dijaga. Iya Mas, kenapa kok harus kecil dulu kalau untuk pemula khususnya? Karena gini Mas, kebanyakan orang, terutama konsumen saya, banyak yang pemula, itu gini Mas, dia itu pengennya beli langsung kulet atau siap produk. Ya ketika konsumen itu membeli yang siap produk, otomatis kan tidak lama kemudian kan sudah kelihatan hasil Mas. Nah itu ketika kelihatan hasil, kadang-kadang itu mereka itu lupa kalau mereka juga harus menyiapkan pasarnya. Ya kendalanya di situ Mas, kadang pengen hasil cepat tapi pasarnya belum siap. Nah itu, nah setelah itu biasanya pengalaman dari konsumen-konsumen saya, terutama yang pemula, itu biasanya bingung jualnya harus kemana. Biasanya kalau nggak bingung terus dijual murah, akhirnya mungkin untungnya tipis, kapok, indukan dijual lagi. Siklusnya seperti itu Mas, muter terus seperti itu lah. Makanya saran dari saya, nikmati aja proses dari DOC, enggak apa-apa, agak lama memang. Itu cuman fondasi kita, mental kita lebih kuat. Kita bisa ada waktu longgar lah untuk menyiapkan pasarnya. Ya, untuk profit saya sendiri Mas, per bulan saya bisa mendapatkan pemasukan itu sekitar 10 juta per bulan. Hanya dari beternak 120 ekor induk ayam Elba. Dari 120 ekor induk ayam Elba itu terdiri dari 100 betina induk ayam Elba, kemudian 20 pejantan ayam Elba. Khususnya kalau di tempat saya ya Mas, pendapatan saya itu hanya dari menjual bibit DOC ayam Elba saja Mas. Untuk perhitungannya sendiri, katakan saja misalnya kita bicara dari nilai terendah aja ya Mas. Misalkan dari 100 ekor indukan saya itu per hari itu saya bisa dapat telur 60 butir, lalu kita kumpulkan dalam waktu kurun 1 minggu, itu berarti 60 dikalikan 7 hari itu sama dengan 420 butir per minggu Mas. Dari 420 butir itu biasanya tidak semuanya fertil atau terbuai Mas. Kalau rekod di kandang saya, biasanya telur itu kurang lebih tingkat fertilnya rata-rata bisa mencapai 90%. Berarti dari 420 telur itu kalau diambil 90% itu berarti yang ada embrio dan bisa menetas itu sekitar 370 butir Mas. Lalu biasanya walaupun telur itu sudah ada embrionya di dalam, biasanya tetap ada resiko kematian di perjalanan Mas waktu akan menetas. Biasanya kalau di tempat saya dari 370 butir itu bisa menetas kurang lebih itu 350 ekor anak ayam Elba Mas. Kalau di tempat saya kan bibit DOC ayam Elba kan 8.000 per ekor ya Mas. Jadi misalkan kita kalikan saja 350 ekor dikalikan 8.000, saya sudah bisa mendapatkan 2.800.000 rupiah per minggu Mas. Kalau 2.800.000 itu dikalikan 4 minggu atau 1 bulan, saya bisa mendapatkan pendapatan 11.200.000 rupiah Mas. Itu masih pendapatan kotor ya Mas, belum dikurangi biaya pakan, vitamin, listrik dan lain-lain. Kalau untuk pakan sendiri, untuk 120 ekor indukan ayam Elba itu biasanya saya cuman menghabiskan tidak sampai 2 juta rupiah Mas. Kalau untuk tambahan vitamin, listrik dan sebagainya itu paling katakan saja 500.000. Berarti per bulan untuk biaya kos saya yang saya keluarkan untuk 120 ekor indukan itu sebesar 2.500.000 rupiah Mas. Jadi dapat saya asumsikan dari 11.200.000 itu dikurangi biaya pakan dan lain sebagainya selama 1 bulan itu, jadi keuntungan bersih saya itu pribadi yang bisa saya gunakan sendiri dan keluarga itu sekitar 8.700.000 rupiah Mas. Menurut saya dengan pendapatan sekian sudah lebih dari cukup ya Mas. Sama saja dengan saya beternak di rumah sebagai peternak, pendapatan saya bisa lebih daripada gaji PNS. Jadi kalau menurut saya ya Mas, usaha di bidang peternakan itu sangat menjanjikan ya. Apalagi untuk anak-anak yang masih muda, peternakan itu bisa dijadikan profesi utama Mas. Kuncinya cuman yang penting ditekuni aja dengan baik, dengan benar. Saya kira bisa lebih dari cukup kalau kita pandai bersyukur dan bisa mengelola keuangan dengan baik Mas. Kalau dari saya sendiri, kalau untuk
manajemen kandang umbaran, kalau saya cukup simpel mas. Itu paling saya hanya pakai bawah itu tanah, itu yang kedua itu tanah, habis tanah di atas itu saya taburi biasanya kapur bangunan atau biasa dikatakan itu kapur gamping. Terus selanjutnya itu biasanya saya taburi sekam sekitar paling tidak itu kira-kira 10 cm. Nah, itu terus di atasnya lagi baru diberi kapur dolomit untuk menekan bau. Kalau dari saya, kalau untuk ukuran kandang sendiri itu tidak ada ukuran pasti mas. Kalau ya untuk yang umbaran, kalau saya itu yang penting ayam itu di situ nyaman, populasi itu tidak terlalu rapat, agak longgar lah. Jadi ayam itu masih bisa bebas, tapi dibatasi. Kalau untuk kandang saya ada dua macam. Yang satu kan tadi kandang umbaran ya mas ya, koloni umbaran. Yang kedua itu adalah koloni panggung. Untuk perbedaan dan kelebihannya itu kalau yang koloni panggung biasanya itu ayamnya lebih sehat-sehat mas. Secara apa ya, kalau dilihat dari kasat mata itu kan kalau kandang panggung kan kotoran itu kan turun ke bawah mas. Jadi itu kan bisa dilihat dari kasat mata kan bisa, oh ini kotorannya seperti apa, warnanya apa, encer atau bukan kan gitu. Kalau encer misalkan ada warna selain coklat misalkan hijau atau apa kan bisa kita langsung treatment, ada indikasi mungkin ayamnya sakit, bisa langsung kita pisahkan. Cuman kalau perbedaan dari kandang koloni umbaran biasanya itu kotorannya langsung ke bawah mas, tercampur dengan sekam, jadi nggak kelihatan. Yang kedua juga kalau kelebihannya untuk sistem koloni panggung itu produksinya lebih bagus biasanya mas daripada yang di bawah, karena dia cuman fokusnya makan minum cuman itu, jadi energinya kan tidak terbuang. Kalau untuk fase sendiri perawatan kotoran di kandang itu biasanya saya pembersihan kandang itu seminggu sekali mas. Kalau untuk treatment sendiri tidak ada, cuman dari pakan saya ada treatment biasanya untuk antisipasi bau amonia. Untuk menekan itu saya biasanya menggunakan citron. Kalau untuk citron sendiri mas, kalau untuk fungsi dan kelebihannya itu biasanya untuk mengoptimalkan pencernaan ayam. Jadi bau amonia ayam itu tercipta itu biasanya itu karena pencernaan yang kurang bagus, kurang baik lah katakanlah. Itulah untuk mengantisipasi itu, untuk memperbaiki pencernaan ayam biasanya saya kasih citron. Nah, kalau pencernaan ayam itu biasanya sudah bagus, biasanya amonia juga bisa ditekan mas. Jadi dia tidak bau. Kalau kutija biasanya saya pakai Hidrabro. Itu Hidrabro biasanya saya itu dicampur di pakan. Untuk Hidrabro sama citron juga itu biasanya saya campur di pakan mas. Itu jadi satu. Sebetulnya diminum juga bisa. Cuman kalau diminum kan biasanya kita kan ada batas pemakaiannya. Katakanlah nanti basi lah. Itu biasanya 6 jam. 6 jam pemakaian harus ganti air lagi. Nah untuk antisipasi basi biasanya saya ganti campurkan di pakan. Kalau untuk Hidrabro sama citron itu tiap hari mas. Tiap kali saya kasih pakan saya campur dengan Hidrabro dengan citron. Untuk indikasi ayam sakit sendiri untuk dari feses biasanya misalkan katakanlah kalau feses itu warna hijau itu biasanya indikasi kolera. Nah, kolera itu biasanya saya kasih obat biasanya bisa, kalau untuk bahan dapur bisa diberi bawang putih untuk antioksidan, mungkin jahe atau kunyit untuk daya tahan tubuh. Kalau untuk obat-obatan sendiri dicampurkan diminum biasanya saya kasihkan trimenzin yang bubuk campur diminum. Biasanya seperti itu. Kalau untuk minum sendiri, kalau untuk indukan biasanya saya pakai stimulan mas. Itu stimulan itu biasanya untuk merangsang produksi, khususnya ayam yang sudah indukan. Untuk treatment di air minum sendiri mas, biasanya itu kalau saya kan airnya pakai air PDAM ya mas ya. Nah biasanya kan di situ kan ada entah bakteri, entah apa, kita kan tidak tahu dari pipa atau apa. Nah untuk antisipasi bakteri dan sebagainya biasanya saya kasih baikling mas untuk menetralkan pH. Itu biasanya per 1 tandon 100 liter katakanlah itu biasanya cuma 1 tutup mas, hanya sedikit, 1 tutup botol baikling. Kalau untuk ayam Elba sendiri mas khususnya, kalau biasanya itu kalau perawatan bagus itu biasanya di sekitar usia 4 bulanan itu dia sudah belajar telur mas. Nah, untuk produksinya sendiri nanti dia stabil itu kurang lebih di usia 5,5 sampai 6 bulan. Baru nanti untuk tingkat produksi telur dari 6 bulan ke 1 tahun itu biasanya itu pas puncak itu bisa sampai 80%. Ketika 1 tahun ke atas nanti biasanya agak menurun, tapi tidak signifikan. Bisa nanti mungkin 75%, bisa 70% gitu. Nah, untuk ayam Elba sendiri khususnya indukan
itu biasanya untuk menghasilkan profit itu bisa saya pakai sampai usia 2 tahunan Mas. Tergantung perawatan juga. Kalau ayam itu keadaan fit, keadaan sehat, itu biasanya sampai 2 tahun lebih. Untuk yang perlu diperhatikan sendiri, kalau untuk ayam indukan khususnya Elba, itu yang penting satu itu jam makan itu harus teratur. Misalkan pagi harus jam 7, sore jam 2. Berarti tiap hari kita sirkulasi harus tepat waktu untuk jam makannya. Yang kedua juga terutama yang tidak kalah penting itu biasanya jangan sampai ayam itu kekurangan air atau telat ngasih air Mas. Karena air sendiri itu kalau kita telat terutama indukan itu kalau sudah dia dehidrasi biasanya ayam itu stres Mas. Ayam stres, dia nggak mau makan itu males-malesan, setelah itu produksinya biasanya turun. Yang ketiga yang tidak kalah penting itu biasanya tuh faktor pencahayaan Mas. Kalau untuk ayam indukan sendiri itu biasanya kurang lebih membutuhkan 16 jam untuk pencahayaan. Kalau pagi misalkan dari jam 6 sampai jam 5 sore kan kita udah ada cahaya matahari. Untuk jam 5 nanti sampai jam 10 biasanya itu saya bantu dengan penerangan lampu. Fungsi dari penerangan lampu sendiri itu untuk mencukupi kebutuhan pencahayaan kandang, khususnya di ayam petelur. Biasanya kalau jam 10 itu jam 5 sampai jam 10 kan saya bantu untuk penerangan lampu Mas. Jam 10 itu mati total. Fungsinya apa? Fungsinya itu biar ayam itu bisa istirahat. Kalau ayam itu tidak ada waktu istirahat itu juga nanti kurang bagus Mas di ayam. Misalkan dinyalakan sampai pagi, itu ayam banyak gerak, nanti energinya terkuras. Jadi biasanya produksinya kurang maksimal, malah stres. Kalau untuk sirkulasi kandang sendiri Mas, kalau menurut saya yang bagus itu yang sistem kandangnya itu terbuka. Misalkanlah ada input udara dari luar nanti masuk, ada juga outputnya juga harus lancar. Kalau untuk kebisingan sendiri, kalau untuk di ayam Elba khususnya, itu memang secara kekurangan ayam Elba itu memang di daya tahan stresnya Mas. Jadi kalau untuk misalkan dari perawatan dari kecil dia dibiasakan dengan bising ataupun dengan orang baru itu biasanya rentan stres Mas. Cuman bisa ditekan untuk antisipasi stres juga bisa nanti untuk dibiasakan. Misalkan di kandang nanti bisa diberi musik atau sebagainya kan gitu. Kalau untuk perawatan ayam dari kecil terutama untuk DOC itu biasanya faktor utama itu suhu Mas. Khususnya ini saya membagikan tips juga untuk pemula khususnya. Itu faktor utama untuk menentukan keberhasilan kita dalam berternak itu biasanya satu itu paling riskan itu di suhu. Suhu itu kalau di ayam harus ideal. Misalkan suhu di ayam di kandang itu dia kepanasan, dia biasanya mencret. Kalau kedinginan biasanya dia ngumpul jadi satu di lampu. Nah, kalau juga nanti ayam itu suhunya kedinginan di dalam kandang itu biasanya juga nggak bagus Mas. Ayam itu lemes, untuk nafsu makan juga kurang bagus. Itu biasanya sakit-sakitan nanti itu lemes mati. Biasanya seperti itu. Untuk suhu yang ideal Mas untuk ayam baru netas khususnya itu biasanya di 33 sampai 35. Nanti seiring berjalannya waktu tambah minggu misalkan nanti dikurangi 1 derajat. Jadi misalkan 0 sampai 7 hari itu 33 sampai 35, nanti seminggu ke 2 minggu itu biasanya dikurangi 1 derajat, bisa 32 ke 34 seperti itu. Nanti seterusnya seperti itu. Soalnya untuk DOC sendiri Mas, kalau untuk dia katakanlah kita kepengen pertumbuhannya optimal, itu utamanya di suhu Mas. Saya pernah itu dulu membedakan antara suhu itu saya bedakan dengan pakai termostat dengan yang tidak, itu hasilnya itu beda Mas. Pertumbuhannya lebih cepat yang pakai termostat karena dia suhunya sudah ideal, otomatis lah katakanlah. Kalau untuk pakannya sendiri, kalau saya treatmentnya kalau untuk DOC itu biasanya saya full Mas, saya berikan full 24 jam, jadi tidak pernah habis sampai usia kira-kira 1 atau 1,5 bulan. Untuk tahapan pakan juga Mas, kalau untuk ayam itu khususnya yang nanti untuk dicetak ke indukan itu ada tahapannya Mas. Pertama itu ada pre-starter, nanti untuk minggu pertama, nanti selanjutnya untuk minggu kedua, ketiga itu biasanya ada starter. Nanti untuk 1 bulan ke atas itu biasanya ada grower. Dan nanti biasanya untuk dari grower nanti pindah ke layer, pakan layer ya. Kalau untuk DOC sendiri minimal kalau saran dari saya itu cari yang proteinnya tinggi Mas. Itu minimal paling tidak itu minimal 22%. Kalau untuk dari grower sendiri Mas minimal itu biasanya di 19%.
sampai nanti ganti ke pakan layer itu biasanya minimal di 17%. Kalau untuk produktivitas di kandang itu perhitungan produktivitas ya Mas ya, untuk HPP dan perhitungan pendapatan sendiri itu biasanya katakanlah kalau di kandang saya kan kurang lebih kan ada 100 ekor Mas. Katakanlah gampangnya aja 100 ekor betina. Itu per hari bertelur itu 70%. Itu biasa kita, kalau saya kan khususnya jual pembibitan DOC ya Mas ya. Itu biasanya saya kumpulkan dulu dalam jangka seminggu, baru itu saya masukkan ke mesin tetas. Untuk di mesin tetas biasanya kira-kira 3 minggu setelah menetas itu biasanya bisa saya jual DOC itu sekitar per ekornya itu 8 ribuan Mas. Untuk kosnya sendiri itu kan berarti kurang lebih saya itu hanya mengeluarkan untuk kos biaya pakan. Kalau saya hitung per harinya per ekor itu ketemunya di Rp500 per hari per ekor. Di tempat saya itu biasanya per minggu itu bisa menetaskan sampai 3-4 box. Kalau untuk beternak untuk dijadikan profesi utama khususnya, saya rasa sangat bisa Mas. Karena apa? Karena saya sudah coba sendiri dari awal 2023 sampai sekarang itu alhamdulillah diberi kelancaran. Yang penting kalau saran dari saya itu kalau mau mulai beternak mulai dari sedikit dulu. Yang penting pelajari dulu manajemen kandang, pakan dan lain-lain. Setelah kita dirasa kita cukup matang untuk terjun, coba dulu untuk sedikit-sedikit. Kalau untuk teman-teman nanti misalkan yang mau beli nanti bisa menghubungi nomor saya itu 0814 6044 2382. Kalau untuk media sosial sendiri kalau mau pesan nanti bisa kita menghubungi nanti DM di Facebook. Itu Facebook saya namanya pakai nama istri itu Tarisa Rosita Putri, atau nanti bisa DM di lewat TikTok nanti nama akun saya itu Barokah Jaya Farm Salatiga. Nah, bagi teman-teman sendiri nanti yang kepengen punya bibit ayam Elba, saya juga bukan hanya jual ayam, saya juga free konsultasi. Jadi saya jual ayam juga sepaket dengan ilmunya. Jadi nanti misalkan bagi pemula ini belum tahu ilmu perawatan, manajemen kandang, manajemen pakan seperti apa, nanti bisa saya bantu free konsultasi, sharing-sharing, monggo bisa langsung menghubungi telepon atau WA saja. Untuk nanti yang kesulitan jual, misalkan nanti ada yang satu kota, dalam kota atau luar kota, nanti bisa juga saya bantu untuk bantu jualkan. Kalau untuk yang belum punya pasar. Kalau saran saya untuk anak-anak muda, khususnya yang ingin mulai beternak, belajar dulu sebelum mau beternak. Siapkan ilmunya dulu, siapkan modal dulu, kuatkan mental dulu terutama. Jangan sampai nanti ketika kita baru mencoba, kita gagal, misalkan kita belum bisa merawat DOC, ada kematian banyak, kita kapok setelah itu. Nah, makanya dari itu kan siapkan ilmunya dulu, belajar dari sedikit-sedikit dulu. Nah, nanti sering berjalan waktu bisa menambah untuk populasinya.